Anda mungkin mikir daftar putar Spotify di HP Anda itu cerminan murni dari jiwa Anda yang unik. Anda lihat deretan lagu itu, atau ya cara Anda menata ruang tamu Anda, dan Anda bilang ke diri sendiri, wah inilah esensi diri saya yang sebenarnya. Betul, semacam sidik jari personal yang nggak ada duanya kan? Tepat sekali, sidik jari yang bebas dari campur tangan dunia luar. Tapi gimana kalau seorang sosiolog dari tahun 60-an bisa lihat profil pajak Anda, tingkat pendidikan orang tua Anda, terus, Terus memprediksi dengan akurasi yang ya bisa dibilang mengerikan lagu apa saja yang bakal Anda skip begitu saja. nah itu dia. Apa yang Anda anggap sebagai sidik jari yang unik, mungkin sebenarnya cuma sebuah kode batang. Kayak barcode yang diam-diam dicetak sama kelas sosial Anda. Sangat mengganggu ya kalau dipikir-pikir. Banget. Makanya, misi eksplorasi mendalam kita untuk Anda hari ini adalah membongkar sebuah mahakarya sosiologi dari tahun 1984. Judulnya Distinction, A Social Critique of the Judgment of Taste, karya Pierre Bourdieu. Buku yang legendaris ya. Iya, kita bakal pakai tumpukan data survei dari Prancis tahun 60-an untuk ngebedah satu pertanyaan krusial. Apakah selera Anda benar-benar murni milik Anda? Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita bicara soal metode, mengambil sesuatu yang magis dan personal kayak selera, yang biasanya cuma diobrolin sama filsuf seni, lalu menyeretnya ke bawah mikroskop sosiologi yang dingin itu, langkah yang sangat radikal. Dia nggak cuma duduk nulis teori kan? Sama sekali nggak. Bourdieu menyebarkan kuesioner yang luar biasa detail ke 1.217 orang di Prancis. Ini antara tahun 63 sampai 68. Wow, datanya pasti masif. Sangat. Dia nggak cuma nanya, lukisan apa yang disuka? Dia ngukur korelasi antara preferensi musik dengan furnitur yang dibeli, makanan buat tamu, sampai pakaian. Terus semuanya dibandingin sama pekerjaan ayah mereka dan ijazah yang mereka punya. Brutal sih metode surveinya. Ini kayak nembak langsung ke jantung ilusi kita soal kebebasan memilih, ya kan? Betul, karena masyarakat kita itu selama berabad-abad berpegang pada apa yang Bourdieu sebut sebagai ideologi karisma. Ideologi karisma. Maksudnya, anggapan kalau selera seni itu semacam bakat bawaan dari lahir gitu. Tepat, kepercayaan bahwa apresiasi terhadap keindahan, entah itu paham lukisan abstrak atau nikmatin opera, itu adalah anugerah genetik yang turun dari langit. Menganggap selera seni tinggi sebagai bakat alami itu sama konyolnya dengan menganggap seseorang lahir langsung bisa ngomong bahasa Prancis kan? Analogi yang pas banget, keduanya itu jelas dipelajari lewat lingkungan. Konsep bakat bawaan ini cuma berfungsi sebagai tameng buat kelas atas. Dan data survei ini nguliti tameng itu. Habis-habisan, observasi ilmiahnya membuktikan kalau kebutuhan budaya itu mutlak produk dari pengasuhan dan pendidikan. Rajin ke museum atau baca esai filosofis itu berbanding lurus sama dua hal. Apa saja itu? Modal pendidikan ya dari ijazah, dan modal sosial dari asal-usul keluarga. Tapi yang bikin ini tajam adalah, beda mekanismenya. Gimana budaya itu diserap? Oh, maksudnya anak yang besar di keluarga kaya menyerap budaya dengan cara beda. Persis, seseorang yang dibesarkan di keluarga burjuis menyerap kode budaya secara osmotik ya, natural aja sejak balita. Buku sastra udah ada di rak, musik simfoni diputar pas makan malam. Mereka nggak pernah merasa lagi belajar budaya ya. Mereka cuma hidup di dalamnya. Orang dari latar belakang elit ini bakal kelihatan punya keanggunan natural, seolah kecintaan pada seni itu mengalir di darah mereka. Padahal ya itu hasil investasi budaya bertahun-tahun di rumah. Jadi budaya yang dipelajari secara sah di rumah ini bikin mereka kelihatan rileks ya? Nggak kayak hafalan? Iya, sikap natural tanpa beban itulah yang membedakan pewaris sah budaya dengan mereka yang belajar lewat jalur akademik yang kaku. Orang yang belajar otodidak itu cenderung terlalu tegang dan terlalu menghormati karya seni. Sementara yang tajir dari lahir bisa santai, bahkan berani main-main sama aturan seninya. Betul, karena mereka merasa budaya itu rumah mereka. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau selera itu dipelajari, gimana wujudnya di masyarakat? Mari kita bahas seni yang paling mengklasifikasikan manusia, musik. Pilihan yang tepat,
Berdasarkan datanya, Bourdieu memetakan 3 zona selera yang sangat jelas berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, zona pertama di puncak hierarki apa? Ada yang namanya selera sah atau legitimate taste. Ini dominasinya kelas dengan pendidikan tinggi. Karya-karyanya nuntut pemahaman bentuk yang kompleks, kayak Well-Tempered Clavier karya Bach. Terus yang di tengah? Selera menengah atau middle brow taste. Ini untuk kelas menengah. Contohnya Rhapsody in Blue dari Gershwin. Dan yang di bawah untuk kelas pekerja? Selera populer, musik ringan kayak lagunya Petula Clark atau komposisi klasik yang udah terlalu pasaran kayak Blue Danube. Tunggu sebentar. Saya harus nanya pertanyaan kritis nih. Apakah musik klasik tingkat tinggi ini secara objektif emang lebih bagus? Atau kelas atas tuh cuma diajari buat menghargai hal rumit semata-mata biar beda dari orang awam? Sangat wajar sih Anda mikir gitu, tapi Bourdieu jelasin kalau musik itu kan seni murni ya, nggak punya fungsi ekspresif langsung. Beda sama teater atau film yang ada ceritanya ya? Nah betul, musik instrumental nggak ngomong apa-apa soal realitas duniawi. Jadi kecintaan pada musik rumit ini dipandang sebagai bukti mutlak dari spiritualitas seseorang. Oh, jadi dengan menikmati nada tanpa kata-kata, kaum elit seolah bilang, wah, batin saya ini dalam banget, melampaui urusan perut dan uang. Tepat sekali, ini pemisahan dari kekerabatan materialistis kelas bawah. Penolakan mutlak terhadap dunia sosial. Jadi mereka sengaja pakai musik rumit untuk mendeklarasikan kalau mereka itu makhluk spiritual tingkat tinggi. Wah, sinis banget tapi masuk akal. Terus gimana dengan yang di tengah tadi? Yang middle brow. Kenapa Gershwin ada di situ? Karya middle brow itu kan dia coba meminjam kerumitan seni tingkat tinggi, kayak pakai orkestra atau durasi panjang. Tapi dikasih melodi yang gampang dicerna. Iya, pancingan emosional yang lugas. Jadi kelas menengah yang lagi nyoba naik kelas sosial bisa merasa, diri mereka berbudaya. Ini seni yang ngasih ilusi mobilitas sosial. Wow, itu ngejelasin banyak hal soal gimana kita konsumsi media zaman sekarang. Tapi perbedaan ini kan nggak cuma soal apa yang didengar ya. Ini juga menjalar ke bagaimana kita melihat dunia. Betul, kita masuk ke benturan cara pandang. Bourdieu menyebut ini pertarungan antara tatapan murni melawan estetika populer. Tatapan murni atau pure gaze. Kalau di kehidupan nyata, ini kayak bedanya nonton film drama emosional versus film indie Eropa yang lambat banget itu kan? Iya, konsep pure gaze ini nuntut satu hal dari penontonnya, jarak atau disinterestedness. Ketidaktertarikan, maksudnya nggak boleh baper. Kasarnya begitu, harus fokus pada bentuk, pada form, gimana karya itu dibuat, bukan fungsinya. Sebaliknya, estetika populer dari kelas pekerja itu nuntut kesinambungan antara seni dan kehidupan. Maksudnya mereka mau seni yang nyambung sama nasib mereka sehari-hari. Betul. Kalau nonton teater, kelas pekerja mau bersimpati sama karakternya. Mereka mau plot yang jelas, dan seni harus punya fungsi moral. Jadi ini ibaratnya nonton film tragedi yang sedih banget, tapi alih-alih nangis, Anda malah dengan dingin mengkritik teknik pencahayaan kameranya. Bukankah sikap elitis ini malah ngebunuh tujuan utama dari menikmati seni? Kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, pure gaze itu sebenarnya adalah penolakan sengaja terhadap semua hal yang manusiawi atau mudah diakses. Jadi sengaja dibikin rumit biar orang biasa nggak paham. Ya, ini sikap menjaga jarak aktif dari kebutuhan duniawi. Dan ini cuma bisa dilakuin sama mereka yang hidupnya udah bebas dari tekanan ekonomi. Oh, pastinya. Mengagumi teknik kamera saat adegan tragis itu kemewahan orang yang besoknya nggak bingung mau makan apa. Betul sekali. Kelas pekerja menolak keras teater avant-garde yang eksperimennya aneh-aneh. Karena buat mereka itu nggak logis dan nggak berguna. Masuk akal. Nah, bagaimana pure gaze ini bekerja pas dihadapkan pada benda sehari-hari? Ini bagian favorit saya dari bukunya. Ujian fotografi. Eksperimen foto ini brilian banget. Bourdieu ngasih daftar objek, terus nanya ke responden mana yang bakal jadi foto yang indah. Dan hasil dari kaum pekerjanya gimana? Konsisten. Mereka pilih objek yang maknanya jelas. Matahari terbenam, perayaan komuni pertama, atau anak kecil main sama kucing. Karena objeknya ngasih kebahagiaan ya. Terus kaum terpelajarnya nolak ini? Tentu saja. Semakin tinggi gelar akademiknya, semakin mereka bilang kalau foto komuni atau matahari terbenam itu norak atau terlalu cengeng. Tunggu sebentar. Terus mereka milih apa dong yang indah? Mereka mengklaim objek yang sepele atau jelek, kayak tumpukan kubis, kulit pohon, tumpukan batu bara, atau bahkan kecelakaan mobil, itu bisa jadi foto yang estetik. Wait, really? Semakin tinggi pendidikan Anda, semakin Anda memuji estetika tumpukan kubis. Dan ngeremehin foto keluarga yang emosional.
Itu benar-benar kebalikan dari akal sehat. Emang itu tujuannya. Membalikan akal sehat itu adalah pameran kekuasaan budaya mutlak. Mereka mau menyingkirkan apa yang mereka sebut estetika barbar yang naif. Jadi mereka mau buktiin kalau mata mereka itu saking hebatnya bisa nemuin keindahan di sampah sekalipun. Betul, mereka menguasai aturan main seni. Bukti paling menyayat hati dari tes ini itu pas mereka ditunjukin foto tangan wanita tua yang cacat karena kerja keras puluhan tahun. Ya ampun, gimana reaksi mereka? Pasti beda jauh kan? Beda banget. Kelas pekerja langsung merespons dengan empati. Mereka bilang, kasian, dia pasti kerja keras banget. Kayaknya radang sendi. Karena mereka tahu rasanya kerja fisik kan? Mhm. Terus kaum burjuisnya gimana? Kaum burjuis, kayak insinyur pendidikan tinggi, langsung menetralisirnya jadi estetika. Dia bilang, oh ini foto yang indah, mengingatkan saya pada lukisan Van Gogh atau pelayan di novel Flaubert. Wow, mereka pakai referensi museum dan buku sastra sebagai perisai ya, biar nggak perlu ngerasain penderitaan manusia sungguhan. Persis, mengubah penderitaan jadi renungan estetis. Dan menariknya, data survei ini juga nunjukin peran gender di sini. Oh ya, gender pengaruh juga ke cara memandang ini. Sangat. Wanita, terutama dari kelas bawah, lebih jujur mengekspresikan rasa jijik atau emosi pas lihat foto yang nggak menyenangkan, kayak ular atau wanita hamil. Kenapa bisa gitu? Karena konstruksi gender tradisional ngasih izin ke mereka buat terhubung dengan emosi dan alam. Sementara pria, Pria dituntut buat selalu ada di sisi logika dan budaya ya. betul, pria berpendidikan tinggi dituntut harus dingin. Lihat foto kecelakaan mobil pun, mereka harus pura-pura kagum sama komposisi kacanya yang pecah demi menjaga status rasionalitas mereka. Capek banget ya hidup kayak gitu. Terus pertanyaan terbesarnya, kenapa sih masyarakat awam secara diam-diam menerima hierarki ini? Kenapa kita yang suka foto matahari terbenam ini menganggap mereka yang suka kubis itu lebih berbudaya? Jawabannya ada di institusi besar bernama sistem pendidikan. Bourdieu menamakannya efek gelar atau entitlement effect. Efek gelar ya? Maksudnya gimana tuh? Gini, kita sering kira ijazah itu cuma bukti skill teknis kan? Lulusan hukum, ngerti hukum. Tapi ijazah sebenarnya secara diam-diam nuntut pemiliknya punya budaya umum atau general culture. Jadi, apa makna dari semua ini? Ini kayak analogi gelang VIP klub malam yang saya pikirin tadi. Coba gimana analoginya? Gini, ijazah universitas bergengsi itu kayak gelang VIP. Gelang itu emang didapat karena Anda lulus ujian ketat di pintu masuk. Tapi begitu dipakai, Anda tiba-tiba diliputi aura magis. Aura magis seperti apa? Iya, Anda jadi punya hak buat menilai sutradara film mana yang bagus, musik jazz mana yang autentik, padahal hal-hal itu nggak pernah diajarin sedetik pun di kelas biologi atau hukum Anda. Wah, itu ringkasan yang sempurna. Gelang VIP itu berfungsi persis seperti gelar kebangsawanan zaman dulu. Aristokrasi budaya ya? Betul. Aristokrasi budaya ini nggak perlu capek-capek buktiin kemampuan mereka tiap hari. Gelar mereka itu yang bikin mereka diakui secara esensi. Makanya orang yang belajar otodidak itu selalu diremehkan. Walaupun si otodidak ini pengetahuannya jauh lebih banyak dari anak kuliahan? Iya, karena si otodidak nggak punya sertifikasi sosialnya. Pengetahuan mereka dianggap nggak sah. Ini memunculkan satu kesimpulan penting dari Bourdieu. Apa itu? Sekolah dan gelar akademik itu berfungsi mencuci hak istimewa sosial. Dia mengubah perbedaan kaya dan miskin menjadi perbedaan kompetensi yang seolah-olah alami. Jadi ketidaksetaraan modal di awal disulap jadi kecerdasan dan selera yang seolah-olah murni usaha sendiri. Persis, sistem ini melegitimasi hierarki. Bikin struktur kelas terlihat seperti sekedar masalah kepintaran dan selera yang beradab. Wah, gila sih ini. Ini benar-benar ngerubah cara kita mandang sekitar. Jadi untuk Anda yang mendengarkan, ringkasannya adalah selera personal Anda, mulai dari musik favorit, dekorasi kamar, sampai makanan yang Anda posting di sosmed. Itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Betul, itu adalah hasil bentukan dari peta posisi sosial dan pendidikan Anda. Prinsip utamanya selalu ingat ini, kita diklasifikasikan oleh klasifikasi yang kita buat. Saat Anda menilai sebuah karya seni, struktur masyarakat sebenarnya sedang menilai siapa diri Anda. Jadi, kapanpun Anda merasa rendah diri gara-gara nggak ngerti pameran seni abstrak yang bentuknya kayak rongsokan, atau sebaliknya, pas Anda diam-diam ngeremehin selera musik teman Anda yang terlalu ngepop, Sadarilah bahwa Anda sedang berpartisipasi dalam pertarungan kelas yang udah berlangsung berabad-abad. Anda nggak kurang cerdas, itu cuma aturan main yang direkayasa kaum elit. tepat,
Anda cuma lagi ada di tengah teater sosial ini. Nah, sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan sendiri. Boleh, silahkan. Kalau selera kita hanyalah produk dari pengkondisian sosial dan pendidikan, coba bayangkan ini. Gimana kalau besok pagi, seluruh umat manusia di bumi tiba-tiba dikasih tingkat pendidikan dan kekayaan materi yang sama persis? Wah, pemerataan absolut ya. Betul. Terus, apa yang bakal terjadi sama dunia seni tinggi? Apakah karya seni instalasi rumit itu bakal tetap dianggap indah oleh semua orang? Ataukah kaum elit lama bakal panik, lalu dalam semalam langsung nyiptain aturan seni baru yang jauh lebih absurd dan gak masuk akal? Semata-mata biar mereka tetap punya batas eksklusif buat geng mereka sendiri kan? Persis. Biarkan ide itu meresap ke benak Anda pas Anda milih lagu di Spotify setelah ini. Terima kasih udah ikut menyelam bersama kami hari ini di Eksplorasi Mendalam kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya.